Iya, Pak. Bab 1 apa isinya? Bab 1 isinya latar belakang, tujuan, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat. Oke. Awas, bab 2 apa isinya? Bab 2. Awas. Mas. Ya, Pak. Bab 2 apa? Itu dasar teori. Berapa tahun kalau jurnal umurnya Pak, yang boleh dipakai? Kenapa, Pak? Jurnal? Umurnya jurnal proceeding yang boleh dipakai sebagai dasar teori. 10 tahun maksimal. Ya, 10. Ya. Oke, saya lanjutkan dengan metodologi penelitian atau perancangan ilmiah ya. Ini di dalam bab ini yang Anda masukkan nanti tahapan-tahapan prosedur yang akan Anda lakukan selama Anda nanti melakukan kegiatan skripsi. Skripsi itu baik perancangan maupun perencanaan maupun studi kelayakan, mau di lab, mau yang lain, survei segala macam itu harus semua dituliskan dengan lengkap dan rinci tentang tahapan-tahapan atau prosedur-prosedur yang Anda lakukan. Tahap 1 ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini. Tapi tidak cukup Anda menuliskan tahapan-tahapan tersebut. Tahap 1 misalkan survei. Anda harus juga sebutkan mana survei yang akan kamu lakukan sepanjang jalan di mana. Terus waktu yang kamu ambil untuk survei, pagi jam berapa sampai jam berapa, sore jam berapa, siang sampai jam berapa, harus rinci. Oke, kamu mengambil survei itu berapa hari? Apakah weekend, hari-hari libur juga diambil? Hari-hari libur nasional diambil, itu harus disebutkan semua. Itu introduksi saya tentang metodologi penelitian, isinya tadi secara global seperti itu. Pas ini sudah saya share ya? PowerPoint ini? Belum. Hah? Belum, Pak. Ini grup coba turun. Kurung tak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nanti setelah ini saya share ya. Kalau yang mana yang bab 2 sudah ya? Ya, Pak. Udah, Pak. Segera melebus apa? Nak. Yang belum masuk siapa ini? Amir udah masuk? Oh, Nabi lagi, Nabi tulas ya? Nak. Iya, Pak. Kamu bilang segera melebus. Kenapa, Pak? Berapa orang yang belum masuk? Kurang. Nah, kok jadi aku gak mari-mari ya? Rambutmu belum dipotong ya? Jadi berapa minggu kan, wis? Nah, kok udah dipotong, kok lemes gak ya? Gak. Kenapa, Pak? Rambutmu dipotong, kok lemes apa? Ya apa? Enggak ya? Loh, nek rambut dipotong terus kon lemes, aja dipotong. Ya, nah. Ya, Pak. Jawaban pertanyaanku. Kon rambut dipotong, kon lemes apa gak? Sedikit, Pak. Sedikit ya. Berarti ini akeh iku Samson, sedikit Simpson. Kon Simpson berarti kon niku. Terus Simpson amat. Kartun ya, Pak. Iya. Iku nek rambut dipotong lemes sithik. Nek Samson lemes kabeh ngono lho ya. Nah, iso yo ngarep iki offline wis apa presentasi kok offline wis. Aku tak ndelok afnaf iki lho kaya apa rambut dipotong. Oke, jadi nanti materi saya share ya. Jadi gambaran umum tentang metodologi atau tentang bab 3 ini atau tentang perancangan. Intinya di bab 3 ini adalah uraian, tadi saya jelaskan di awal ya, uraian langkah-langkah atau prosedur-prosedur atau tahapan-tahapan yang Anda akan lakukan selama mengerjakan skripsi atau rincinya yang Anda lakukan yang sesuai dengan rumusan masalah yang Anda cantumkan. Ya, metode harus spesifik.
Contoh saya misalkan ngambil ada mahasiswa ngambil tentang pencampuran zeoloid, ya, zeoloid terhadap substitusi pasir pada kekuatan beton normal. Ya, misalkan topiknya seperti itu. Ada zeoloid, ada substitusi terhadap pasir. Ya, jadi langkah-langkah nanti di awal itu setelah Anda misalkan studi literatur, ya. Literaturnya itu apa? Anda mencari jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan substitusi pasir terhadap beton normal misalkan. Anda cari Anda cari itu termasuk mencari literatur. Anda tuliskan mencari literatur. Literatur yang Anda peroleh apa misalkan? Misalkan di situ ada tentang fly ash substitusi terhadap pasir, boleh. Misalkan batok kelapa substitusi terhadap pasir, boleh. Anda ambil semua, intinya substitusi terhadap pasir. Nah, setelah itu kalau memang Anda bisa cari lagi, cari jenis zeoloid. Zeoloid itu jenis apa sih? Jenis pasir. Anda lihat di referensi itu berapa gradasi pasir itu? Apakah dia di antara misalkan 3,5 mili sampai dengan 2,5 mili atau dia di bawah 1,5 mili misalkan. Anda lihat cari. Yaitu di tahapan 1. Yang kedua misalkan Anda menguji sifat fisik material misalkan. Apa yang Anda uji? Sifat material zeoloid Anda uji. Kalau dia terhadap pasir berarti dia sesuaikan dengan pengujian sifat fisik pasir. Anda uji pasirnya, Anda misalkan uji menggunakan pasir Lumajang atau pasir Malang atau pasir Lesti misalkan. Lesti itu nama sungai ya. Lesti. Anda uji sifat fisik pasir. Terus kerikilnya. Jadi Anda sebutkan itu. Kerikilnya saya menggunakan kerikil Singosari misalkan. Anda uji sifat fisik kerikil. Ya, Anda jelaskan dulu secara umum. Nah, nanti masuk ke uji zeoloid misalkan. Zeoloid itu kalau ujinya sama dengan uji sifat fisik pasir, berarti ada 5 pengujian. Kadar air, zeoloid. Yang kedua, berat jenis zeoloid. Yang ketiga, penyerapan zeoloid yang apa? BJ dan penyerapan dari 1. Ya. Terdengar nggak suara masjid ya? Kak, ganggu ya? Terdengar sedikit, Pak, cuman tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya? Suaraku masih jelas? Jelas sekali, Pak. Oke. Nah, Anda gambarkan prosedurnya seperti apa, cara menguji kadar air seperti apa. Anda gambarkan di sini. Cara menguji kadar air zeoloid misalkan. Timbang wadah kosong. Timbang zeoloid kira-kira 500 gram. Ya, misalkan timbang kosong wadahnya 70. Masukkan kira-kira kalau dia timbang kedua berarti 570. Oven, ya. Setelah di oven besok itu dibaca lagi berat kering. Terus Anda tunjukkan rumusnya. Rumus kadar air zeoloid sama dengan berat awal dikurangi berat kering dibagi dengan berat awal dikalikan 100%. Nah, itu rumus-rumus itu, prosedur-prosedur itu, kata-kata itu harus sudah ada di metodologi penelitian atau di bab 3. Saya mengambil contoh tentang lab, pengujian di lab. Nanti misalkan ada perancangan juga begitu. Perancangan misalkan lantai Anda mulai dari atas itu misalkan saya menggunakan atap beton. Anda rancangkan dari atap beton itu. Kalau merencanakan dari atas kan, kalau melaksanakan dari bawah. Misalkan untuk merencanakan minimal tinggi plat atap berapa? Rumusnya sebutkan A sama dengan A dibagi segini, gini, ketemu gini. Ya. Tapi syaratnya untuk tinggi plat atap itu berapa mili atau berapa senti? Cari referensinya. Dia minimal 10 senti untuk bentang begini-begini. Berikutnya nanti Anda cari cara menghitung platnya, cara menghitung tulangan lapangan, cara menghitung tulangan tumpuan, cara menghitung sengkangnya, cara dicantumkan semua. Rumus-rumusnya cantumkan semua. Apabila rumus-rumus tersebut sudah dicantumkan di bab 2, maka Anda tinggal merujuk saja.
Misalkan menghitung tinggi minimal plat lantai atap. Di bab 2 sudah disebutkan tinggi minimal atap H dibagi sekian. Misalkan di rumus 2.5 misalkan. Maka waktu di bab 3 Anda sebutkan menghitung tinggi minimal plat lantai. Lihat formula atau lihat rumus 2.5. Nah, gitu. Ya, jadi harus dirujuk semua. Harus tulis semua. Yang dimaksud dengan metode penyampaian metode penelitiannya harus spesifik. Harus unik sesuai dengan masing-masing topik yang Anda tulis. Kalau misalkan Anda survei, rekayasa lalu lintas. Di sini juga Anda harus sudah punya tabel survei. Misalkan di situ Anda buatkan tabel atau tabel ya, waktu situ. Satu, misalkan keterangan waktu. Terus banyaknya kendaraan sepeda motor, banyak kendaraan mobil penumpang umum, banyaknya penumpang mobil pribadi, ada truk, ada bis segala macam. Anda sebutkan. Sudah ada kolom-kolomnya gitu loh. Jadi Anda nggak boleh merancang tuh di luar itu. Nanti Pak saya rancang sendiri Pak, nggak bisa. Jadi di bab ini Anda sebutkan semua tahapan-tahapan. Nah, apa isi daripada bab 3 ini metodologi ini kira-kira seperti ini. Nanti bisa bisa posisinya bisa naik turun ya. Deskripsi lokasi, misalkan Anda akan melakukan survei rekayasa lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta, mulai dari jembatan UB sampai dengan Masjid Sabilillah misalkan. Itu Anda harus diberikan. Diambil di sisi mana? Sisi timur, sisi barat. Dijabarkan sini. Petanya juga digambarkan. Ya. Berapa kilo? Lebarnya berapa meter? Ya, yang Anda akan survei di sebelah mana? Misalkan di pertigaan fotokopi Wijaya. Ya. Anda survei di situ misalnya, atau di pertelonnya Sabilillah, survei di situ, atau di masuknya ngantuk bal, anggap terus bal, ambune bal, tutupun bal. Anggap bae kon niku. Sampai rene niku lho. Ya, atau di pertigaan UB. Anda sebutkan sudah. Jadi maksudnya deskripsi lokasi. Kalau misalnya Anda lab menggunakan lab mana? Saya menggunakan lab bahan dan beton jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Ya. Nanti kalau misalkan ada perancangan atau perencanaan ulang, maka peta, sketsa, gambar itu harus ditentukan berapa lokasinya di mana segala macam. Terus datanya itu data sekunder, primer. Kemarin itu sudah saya jelaskan. Karena lali aku. Data sekunder itu apa? Data yang diambil saat di lokasi. Nah, Dari orang lain. Dari orang lain. Dari pihak lain. Itu bukan sekunder. Kalau dari lokasi, dari hasil hitungan Anda itu adalah data primer. Ya. Kali-kali primer itu dari Anda yang Anda peroleh sendiri, Anda survei, Anda melakukan wawancara, Anda melakukan pengamatan, Anda melakukan perhitungan, Anda melakukan analisa, itu adalah data primer. Jangan lupa di data juga sebutkan besaran, satuan, jumlah, panjang, ya, luasan, segala macam disebutkan di situ. Terus cara mendapatkan data primer, ya. Misalkan Anda menggunakan rumus-rumus. Kalau di lab itu hasil timbangan-timbangan, hasil pengamatan-pengamatan, misalkan tinggi pada lumpur segala macam. Itu data Anda cara mendapatkannya. Kalau Anda misalkan di survei, Anda sebutkan Anda dari survei jam sekian. Kalau ada kuesioner, sebutkan kuesionernya seperti apa. Nanti saya sebutkan kuesioner itu. Ada skala Likert segala macam. Ya. Jadi prosedurnya itu Anda sebutkan. Terus Anda memperoleh data sekunder dari instansi mana? PUPR kemarin sudah dapat. Aku lali. Ya apa perkembangan surat dari Mudir 1? Mbak Dev. Kalau saya sudah dapat, Pak, tapi kemarin anak-anak yang baru ngurus kayaknya belum, Pak. Kan ngurus di apa itu? Seminggu?
Kurang lebih 2 mingguan, Pak. Oh ya. Terus kamu udah ke kantornya, Mas? Kamu ke PUPR ya? Kemana? Ke PUPR, Pak. Udah dapat datanya? Udah ke sana belum? Udah ke sana belum diproses. Masih diproses di sananya, Pak. Oke, jadi memang prosedur harus minta ya. Kemarin MRK 5 nanya, Pak saya ke sana minta langsung nggak bisa. Harus ada prosedur, karena data itu tidak akan mudah. Tapi kalau data itu akan untuk pembelajaran dari institusi, itu insya Allah akan mudah. Oke? Anissa, sudah dapat Anissa? Apa, Pak? Itu, Data. iya. Enggak, yang kemarin suratnya sudah dapat belum? Yang pertama udah, Pak. Pertama itu tinggi. Yang judul pertama. Yang judul kedua saya ganti judul. Oh, ini lagunya pertama itu. Ya apa pertama? Pertama lirikanmu. Kan orang lagunya itu. Senenganmu ya lagunya itu. Nah, kan kok nyanyi Mbak Anu ya, Mbak Anissa ya, duet ya. Nah, Anaf. Iya, Pak. Ya nyanyi Mbak Anissa kok ya, pertama ya. Gak sing ngamuk ya. Dev, kamu oke kan? Gak masalah kan? Nggak masalah kok, Pak. Aku dini sing tukaran. Samir masalah nggak ya? Mir, ini Samir Mang. Mir. Samir. Ya, Pak. Oke ya, nggak masalah ya? Enggak, Pak. Nggak ada masalah ya? Nggak problem ya? Aman, Pak. Aman. Retno, kamu nggak salah, Ret? Enggak, Pak. Oh enggak ya, wes. Aku nih kok mau begitu Ahna duet Mbak Anissa kok ada yang apa? Lukup-lukupan, ana ya. Ikhlas kabeh ya. Anissa, Ahna pertama ya. Retno, kamu sudah dapat suratnya? Belum, Pak. Belum keluar dari... Oh, kamu yang terakhir itu yang kemarin di masjid itu ya? Ya. Oh ya. Mir, kamu yang pertama, Mir. Betul ya, Mir? Ya, Pak. Oleh suratnya, Wis? Sudah dapat, Pak. Iya, kan Mbak Anu ya, Mbak Dem, Mbak Anu, Mbak siapa ini? Patur, siapa? Saya, Pak. Rahmat Kelas Fajar. siapa? Hah? Rahmat Fajar, Pak. Oh iya. Fajar ya. Oke. Yang ngurus Mas dapat Mas Jar. Sudah masuk ke kantor, Pak. Cuma masih belum turun dari kantor. Ya, dimonitor ya. Iya, Pak. Kalau bisa, kamu nanti ada kontak person di situ. Enak. Mi, apa kan Mi? Mi, Iya, Pak. coba ngadep balikin. Putar balikin. Aku tidak rambut Mi. Putar balik Mi. Wah. Mbak anu ya? Mbak keriting kan? Boten, Pak. Niki bawaan dari lahir. Oh, tak kira di rebonding, kata di rebonding ya? Boten, Pak. Kok dibengesi kan langsung kita ayu kan iku. Mi, kan ori ya, Mi ya? Iya, Pak. Aku seneng takon ngene iki. Soale kadang-kadang aku duwe mahasiswa biyen-biyen katingmu iku masyaallah. Luwana tapi kok wendel tak takoni. Kon ori, Mas? Meneng dek. Apa ori, Pak? Modif ta? Dek mau meneng. Nek sing ngerti ori langsung jawab ori. Nek dek ragu-ragu. Iki aku modif apa ori ngono. Kan saiki lagu usume ya wong modif-modif ku ya. Naf kan ori ya, Naf ya? Naf Ori, Pak. ori ya, Bu. Wong Simpson ya ori ya. Simpson. Aku eling Samson iku nek diketok rambutnya langsung lemes. Tapi nek Samson Indonesia, biyen Benyamin iku itu rambutnya diketok iku. Apa? Apa nah? Apa, Pak? Nah. Kalau tidak Samson ini lokal Indonesia, nah. Kenapa, Pak? Tahun tidak helm lakonnya apa? Saya Benyamin S gitu loh, almarhum. Ini kan Samson lokal Indonesia itu. Nggih. Apa sih? Ketok apa nih di dalam itu? Waduh, kurang tahu, Pak. Lupa, Pak. PR ya, PR ya. Kalau di YouTube itu pakai sesuk presentasi kon cerita. Ternyata sing diketok untuk rambutnya.
Ya. PR aku ceritakan koncone ya. Nah, Nggih, Pak. soalnya di Indonesia aku nek contoh nek ketok rambut biasa, nek luar biasa iki. Mi pahami? Mi. Pahami? Kok kaku kan pahami kok apa? Mir, kok kaku pahami apa Mir? Anu tak ngelek tak? Kaku ya? Koneksinya kayaknya, Pak. Kok langsung kuaku deh itu. Membeku koyok tentara bian aku bian nek melok menu aku. Membeku langsung mau meneng tak meneng. Pahami? Iku apa step ada iku ya? Kok meneng tak iku. Di tempat kamu juga diam, Mir. Iya, Pak, kayaknya koneksinya, Pak. Novia, kan delok Fahmi Iya, Pak. Kaku, Pak. aku. Bisa Itu ikat. Pak, kendala sinyal katanya Pak Fahmi Pak. Hah? Kendala sinyal. Ini dia anu ke Fahmi. Iya, ini dia main Fahmi. Di kosnya kayaknya, Pak. Ada di Anjas. kos Fahmi Pak. Jas, air. Betul Jas. Betul Jas. Dia Anjas sih. Rian. Rambutmu coba balik Mas. Rambutmu Mas. Yan. Iya, Rian. Pak. Balik coba. Balik kanan. Balik kanan, gerak. Delok burimu aku. Iya, Pak. Kok nek buntute iku lho. Iya, ini apa? Hah? Habis kena itu, Pak. Apa? Kena air, Pak. Oh, coba badukmu di rambutmu yang ngarep cuma di ikan buri. Aku minta badukmu. Coba sipak rambutmu ngeburi. Cepat. Ini, Pak. Iya. Oh, kayak lapangan kon golf iku yo. Iya, Pak. Ini. Iya. Itu bandara tok lapangan golf iku. Jas, dia Anjas iki. Anjas Sandy, Rian. Iya. Ini dia Anjas. Karo Hair. Itu, Pak. Itu, Pak. Kamu tuh. Gak tahu, Pak. Karo Hair. Hair apa sapa iku? RM-mu, rumah makan iku. RM Muhammad Hair. Ini. Mi, tekan Mi. Niki Pak, wifi-nya mati, Pak. Mati. Iya, Bukan Pak. ini dah. Kon kamu tanggamu dah. Mboten Pak, niki dugi kos-kosane Pak Fauzi. Oh, ngono dah. Ya wis. Ya. Jadi pengolahan data juga Anda sebutkan metodenya. Cara menghitung, cara mengolah data menggunakan jumlah butir yang di rumusan masalah itu ada berapa, misalkan ada 3 masing-masing, Anda sebutkan satu persatu. Yang terakhir nanti bahkan alir semua itu harus dibunyikan ya. Bahkan alir atau flowchart. Flowchart itu hanya gambaran umum, tapi tetap di rumusan masalah harus Anda uraikan. Tapi seperti tadi ya uraian. Cara menguji kadar air, uraikan. Cara menguji berat jenis dan penyerapan, uraikan itu. Tapi di bagan alir atau di flowchart hanya sebutkan cara pengujian kadar air zeolit, pengujian kadar air pasir. Tak apa-apa, kotak-kotak kecil. Terus pengertian data ini ya, ini tadi saya sebutkan ya, data primer, sekunder, segala macam sudah saya sebutkan dan ini saya ulang-ulang karena supaya jangan keliru nantinya. Terus, nah ini, kalau Anda survei menggunakan kuesioner, ya, ini skala Likert di bawah tuh. Tapi sebelum sana saya lihat misalkan data berskala rasio memiliki nilai 0 yang pasti dan memiliki satuan. Ya, misalkan data usia tenaga kerja, usia berarti tahun. Ya, misalkan data berat isi itu berarti kilogram per meter kubik, kadar air, persen, itu disebutkan juga ya kesatuan-satuannya. Seperti misalkan Mbak Liga dikasih uang 1.000 Mbak Ibu ngamu, dia 1.000 rupiah, tapi ini 1.000 dolar, guyu, kan beda. Kalau menggunakan kuesioner itu nanti menggunakan skala Likert. Jadi dari
data kualitatif menjadi data kuantitatif. Saya ulang lagi. Jadi skala Likert itu digunakan untuk mengkonversi dari data kualitatif menjadi data kuantitatif. Kualitatif itu apa? Kualitatif itu datanya apa? Nyaman, sedang, tidak nyaman. Baik, tidak baik, buruk. Itu data kualitatif. Data kuantitatifnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, data kualitatifnya itu bisa 3 minimal, bisa 4, atau bisa 5 maksimal. Contoh, ini saya ambil contoh yang 3. Data skala Likert 1, nyaman. Kalau orang misalkan, apakah jalan yang Anda lalui sudah nyaman? Anda jawab nyaman, berarti nomor 1. 2, sedang. Oh, sedang ini. 3, tidak nyaman. Ya. Misalkan Anda membuat 4 skala Likert. 1 misalkan sangat nyaman. 2, nyaman. 3, sedang. 4, tidak nyaman. Itu jangan seperti itu. Kalau misalnya Anda ingin mendapatkan angka yang lebih detail lagi. Atau Anda menggunakan data Likert yang 5 jenjang. 1, sangat nyaman. 2, nyaman. 3, sedang. 4, tidak nyaman. 5, sangat tidak nyaman. Biasanya dikasih sangat karena dia ingin mendapatkan nilai yang detail. Tentunya sesuaikan dengan kondisi yang kamu survei. Ya, jadi setelah kamu peroleh angka-angka ini, kamu konversikan menjadi data kualitatif untuk diambilkan data statistiknya. Nah, ini metode pengumpulan data ya, bisa menggunakan alat laboratorium di lab, data kuesioner kalau Anda misalkan ingin studi kelayakan, tes ini misalkan Anda ingin tes awal, tes akhir, wawancara, menanyakan kepada orang yang akan Anda peroleh datanya, observasi, mengamati kegiatan di suatu lokasi. Terus uraian dalam proposal dengan disertasi. Kalau di lab selalu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumentasi. Kuesioner sudah harus ada draft kuesioner. Jadi kalau misalnya saya nanti melakukan kuesionernya mana? Nanti Pak saya rancang Pak, nggak bisa. Di proposal harus disebutkan apa yang akan Anda tanyakan, berapa skala Likert yang Anda gunakan. Kalau dirubah segala macam itu terserah. Misalkan situ ada draft untuk kuesioner ya, saya akan menanyakan umur, saya akan menanyakan tempat tinggal, saya akan menanyakan keluarga, saya akan menanyakan pendapatan, saya akan menanyakan gitu. Jadi harus sudah kita muncul semua. Tes pengujian, misalkan lembar soal, lembar pencatatan hasil pengujian ini biasanya untuk pengujian tes awal dan tes akhir. Misalkan akan mengadakan observasi suatu tempat di suatu SMA misalkan, Anda akan mengajarkan, atau di SMK akan mengajarkan tentang suatu metode yang Anda peroleh di Politeknik misalkan. Ya. Wawancara, pertanyaan wawancara itu tanyakan umur berapa, Bapak berangkat dari rumah ke lokasi proyek naik apa, berapa jaraknya. Tuh, jadi seperti itu. Bapak kalau kerja sehari berapa jam, gitu loh. Jadi tanyakan, itu sudah muncul ya. Gambar foto-foto untuk alat laboratorium. Terus pengumpulan data ya, di sini ini penting ya. Anda sudah lakukan ini. Surat pengantar, di isinya itu ada deskripsi, ada kontak person, saya bilang tadi kalau Anda kenal lebih bagus. Jaminan kerahasiaan ini penting ini karena gambar-gambar yang ada di instansi itu merupakan kerahasiaan mereka, kerahasiaan negara, sehingga tidak boleh diambil oleh sembarang orang. Tapi kalau oleh mahasiswa karena itu kepentingan ilmu segala macam biasanya diberi. Tapi tentunya nggak boleh ada share sembarangan terus Anda cari kelemahan gambar itu nggak boleh. Kita hanya berbicara tentang ilmiahnya saja. Kuesioner perlu diuji keandalannya dengan uji statistik, validasi dan representasi tadi ya. Kalau misalkan sudah ketemu angka Likert tadi, Anda konversi, Anda uji validasinya dan representasinya itu dengan menggunakan software SPSS atau menggunakan software yang lain. Mudah dimengerti dan diisi narasumbernya. Nah ini flowchart ya. Jadi flowchart itu nanti saya akan ceritakan juga simbol-simbol flowchart juga sembarang kotak gitu aja enggak. Dan
Jadi merupakan ringkasan. Contohnya ini, ya, ini terminasi. Terminasi itu awal dan akhir, mulai dan selesai, start dan end. Nah, ini data ya, data misalkan Anda memperoleh data di lab, memperoleh data di lapangan atau segala macam, ini data berupa jajaran genjang. Kalau proses itu Anda menghitung rumusnya segala macam, terus menganalisa, ini menggunakan kotak persegi ini ya. Kalau keputusan menanyakan apakah misalkan apakah tebal 4 sudah sesuai, belum, naik lagi ke atas, sudah, oke, ke bawah. Ini ada contoh ya, satu ya. Nah, jadi mulai di atas ini yang di bawah. Nah, sini misalkan peta topografi. Nanti peta topografi nanti saya jelaskan, Anda cara memperoleh peta topografi dari mana, terus lokasinya berapa, luasannya berapa, ya. Dijelaskan di bawahnya atau di atasnya. Data hidrologi Anda jelaskan, Anda peroleh dari mana, luasannya berapa, di daerah mana, segala macam ya. Jadi kotak-kotak ini, kecil-kecil ini, ya ini kan data ini, yang 1, 2, 3 yang jajaran genjang ini. Nah, di bawahnya itu menghitung atau menganalisa, ya, menghitung atau menganalisa. Ini cara menghitungnya, rumus-rumus yang Anda gunakan juga harus sama. Oke, sampai, nah yang ini pertanyaan, apakah kontrol dimensi saluran sudah sesuai terhadap standar? Kalau belum, naik. Kalau sudah, ke bawah. Perencanaan struktur dan seterusnya. Jadi semua masing-masing kotak ini harus Anda tulis. Nanti saya share. Oke, tugas berikutnya Anda lengkapi sampai dengan bab 3 ya. Anda kumpulkan hari apa ya? Selasa ya. Kita besok minggu depan offline. Supaya ada presentasi nanti. Selasa di email ke tempat saya. Topik 1, topik 2, bab 1, 2, 3. Ya, kalau misalkan Anda topik 1 sudah dapat data, topik 2 tidak dapat data, silakan berkomentar. Nah, enaknya Selasa Bu jam piro enaknya kumpul? Jam 10 pagi atau jam 5 pagi atau jam berapa? Biasanya lari Bu akhir wingi kalimat tanyakan jam berapa? Jam 12 malam. Kan tak kira gak seneng jam 12 malam. Mesti isu kan senengannya. Padahal kan aku lebih rajin kan gini kan. 12 malam, Pak. Ya kan dikasih jam 12 malam. 11.59 malam gitu loh, masih enak Mas. Jadi Kak rada beto sithik kan. Oke, email ke tempat saya, ya Anda sudah tahu semua. Maksimum hari Selasa. Selasa tanggal berapa? Selasa tanggal berapa Selasa? Tanggal 30 ya? Ya Mas? 29 Pak. 29. Oh iya 29 ya, oh Selasa. Oh iya 29. 29 belum puasa ya? Oh, minggu depan berarti kalau Anda Kamis belum puasa ya? Nah, burung kita ya. Iya, Pak. Ya. Nek offline kon nek mbane posoan gak kuat ana tek ngadeg kon delok wong kon. Oke, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, kalau misalnya perhitungan seperti analisa biaya dan waktu itu masuk ke bab 3 ya, Pak, berarti? Kalau hitungan rumus-rumusnya itu masuk di bab 2. Tapi kalau prosedur-prosedur perhitungan segala macam tahapan-tahapan untuk menghitungnya masuk ke bab 3. Ya, Iya, Pak. Oke, yang lain. Izin bertanya, Pak. Yuk. Untuk bab 3 ini kan ada data-data, Pak. Sedangkan data-data itu mungkin sekiranya Selasa sampai Selasa depan pun itu belum dapat, Pak. Jadi seadanya ya, Pak. Sekiranya ada gambaran gitu, Pak ya. Seadanya itu berarti pakai loh. Seadanya kan pakai berarti kan? Nggak, Pak. Maksudnya kalau bab 3 belum ada data-data yang diperlukan, belum dapat gitu, nggak masalah kan, Pak ya? Ya kan Cukup data-data minimal kan ada kan? Ada data foto, ada data satelit. Anda coba ya kalau misalkan data lokasi ya, itu ide bagus ya kemarin ya. Anda menggunakan data satelit atau data Google itu loh. Misalkan Anda survei data tertentu itu boleh menggunakan itu. Pahami Omikron ya. Omikron ya. Coba Umi, Hah?
Mimi Roron, Pak. Nih, coba jenengmu. Apa, Pak? Coba jenengmu. Omikron. Fahmi Roron, Pak. Omiron, tak kira pahami Omikron. Yuk, yang lain. Ini rumah makan ini mana tuh? Anjas, Brian, karo RM, tak out ya, tak absen Alpha ya. Siapa? Si Brian, Anjas, karo RM. RM ini Itu Pak, di chat Raffi katanya kendala itu Pak, sinyal Pak. Izin off cam. aku udah balik. Karena macam ibu ya. Bulan, oke, aku udah macam ibu. Terus mak, wow, aku udah balik. Balik kamu. Pun aku pernah iyo. Terus aku, aku masih orang terkadang nggak perlu jawab. Aku tak bisa lepas suami tak mana. Apa Mas Adil? Apa Mas Adil masih Mas Anjas sama Itu Pak, Raffi di kolom chat izin off cam Pak, karena tidak stabil sinyalnya. Raffi itu siapa sih? RM Muhammad Hairun. Hah? RM Pak. Jangan banyak outcome tetap mati, tapi kan di celuk pun ngau. Betul loh. Mau menang jadi berarti gak teko. Anjas hadir, Pak. Saya hadir, Pak. Apa? Anjas hadir, Pak. Anjas, kau teko di jas. Tadi dari kamar mandi, Pak, pas dipanggil. Ya coba ceritakan kan apa? Siapa tugas lu? Yang terakhir ini siapa? Jas, Iya, Pak. ceritakan apa tugasmu yang sekarang ini? Saya belum, Pak. Hah? Apa? Cerita. Apa tugasmu tadi? Jas, Iya, Pak. cerita. RM itu siapa? RM itu RM sampai absen 19 ya? RM Muhammad Hairil apa ini? Nijir Ra'afi ya? Ini ada. Nih, kami. Ya, Pak. Ini Ra'afi nih. Buatan Semerep. Nggak tahu, Pak. Iya. Jadi ini off-cam tapi aku paham. Mari ngono dibuka ngono terus tinggal deh. Apa metu apa ning dia apa turu sik turu ngono. Iki tak delok gak ono iki. Berarti Raffi tak hitung absen. Nek sing Anjas iki aja cerita aja. Kok teman gak teko blas ya Mas. Tak delok gak teko kan. Itu aja. Brian, cerita yang Anjas kan. Tugasnya piye, Ya. Dari pertanyaan saya itu sampai bab 3 yang Terus? tadi. Yang itu gambar-gambar itu, Pak. Saya dengarnya sampai itu, Pak. Oh gitu ya. Iya. Coba dibaleni Anjas. Balik. Bal. Iya, Pak. Kita kan tugasnya apa, Bal? Nekone Anjas, Bal. Ini tugasnya yang hari ini itu sampai metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu nanti data-data sebelum menjelaskan tahap-tahap perhitungan apa aja yang dilakukan itu ada data-data. Nanti data-data sekunder atau primer yang kita dapat itu dimasukkan di metodologi penelitian. Setelah itu dari data-data itu untuk tahapan perhitungannya apa saja yang dilakukan itu dijelaskan secara lengkap. Setelah itu ada bagan alir, merupakan gambaran umum dari langkah-langkahnya, Pak. Nanti kumpulkan kapan? Kumpulkan Selasa minggu depan jam 12 malam.
11.59. Ya, 11.59 malam. Ayo barani Jas. Ditanya Mas apa? Ditanya siapa? Mas Iqbal tadi. mengumpulkan data-data Pak, metode Mengumpulkan sih, mengerjakan dulu terus. mengerjakan Apa? nanti saya konfirmasi ke Iqbal Pak. Gak iso berarti kalau nggak perbu ngurung mana kan. Berarti Anjas itu akhir 1 jam. Apa Rafi 0 jam bisa absen 0. Siapa sih nggak merbu ini? Oh ya Pak, ini Yazid sama Novan izin Pak. Novanda Ilham sama Yazid Al-Zidan. Untuk suratnya sudah saya kirim di chat WA-nya Bapak. Chat apa? Hijau apa merah? Hah? Chat apa? Jar. Itu Pak, kolom chat WA-nya Bapak. Grup kan? Tidak Pak, pribadi. Oh, Japri. Iya Pak, Japri. Oke, ada pertanyaan? Ini nanti saya share ya. Saya sekarang ada rapat jam 8. Nanti untuk minggu depan presentasinya apakah live itu offline ataukah delay ya Kak Roy. Baparan kan mesti kan ono sing live, ono sing delay. Ini kita masuk delay gitu. Karena gak responsif kabeh. Aku jadi seneng kuliah apa live. Di situ mesti siap Anda. Mesti atus, wis rosi, wis wangi, wis sarapan, wis ngopi segala macam mesti ready. Oke? Terima kasih. Saya Heri Bidadari Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Live. Uyun.